Jadi kita ini luar biasa berdebat di media sosial, di koran-koran, dan tidak pernah tuntas dan tidak pernah ada tabayun satu sama lain. Jadi kita itu punya syaraf gelut itu berkembang luar biasa. Apa titik jadi gelut dan langsung kebencian yang muncul ya Pak. Gitu. Pertama gini, ngomong apa ae aku Cak Fuad Pak Muzamil sapa ae iku ojo dipadakno karo Gusti Allah berfirman dan Nabi bersabda. Ngono ya Rek ya. Jadi upama kon terus ngelolokno mergo gak setuju omongan Cak Fuad ngomong Pak Muzamil ojo ngelolokno kaya aku iki nabi nyar ngono ya. Jadi apa sing tak omongno iku mek penemuku, mek pendapatku, tafsirku sak iso-isone, ojo kok percaya kon kudu ngambil keputusan dhewe dengan akal sehatmu dan dengan bahan-bahan. Ojo terus aku iki ngomong ya mek ngomong ngene iku tok sak iso-isone. Ya, tapi jangan dianggap kebenaran sejati. Mulane balik nang ilmu yang awal dari Makyah yaitu bener dhewe, bener wong akeh, bener sing sejati. Awale Imam Syafi'i itu pun atau imam-imam yang ya bener dhewe awalnya. Kemudian mergo masuk akal iso diterima wong akeh akhirnya dadi bener wong akeh. Tapi bener wong akeh kan gak kabeh. Duduk bener wong kabeh. Akeh iku kabeh iku bisa terdiri dari 10 akeh. Jadi satu kabeh bisa terdiri dari 1000 akeh ya tak gak? Nah, antara 1000 akeh, 10 akeh, 5 akeh, 3 akeh iki nek iso memiliki akhlak dan pemahaman dulu supaya tidak menjadi sumber konflik seperti yang Cak Fuad ceritakan mengenai sendakep taga Sami Allahu liman hamidah iku tangane terus mudun tatangane sendakep meneh, ana sing mudun ana sendakep. Ndek Sudan mang gak apa-apa Allahu Akbar terus tangane menisor ya gak ono masalah. Gitu. Ndek kene iso dipacul temen. Sembayang kok. Nah saiki sing ngarani adzan zuhur iku kudu pas jam 12, berapa ta? Jam lurus perapat ta gak adzan zuhur? Sing jenenge as-sholatu ala waktiha itu begitu masuk zuhur terus adzan dan sholat ataukah interval dari jam sekian sampai jam sekian. Maka ketika kamu ingin mengajak suatu kelompok sholat jam berapapun bisanya adzan dulu lah bener tuh. Nah itu yang dilakukan Pak Muzamil. Selamat di Bantul itu gak ada wong caruk. Upama ndek kono ana wong caruk wis mesti dicaruk, dikalungi celurit. Lah adzan zuhur kok setengah luru padahal ndak apa-apa. Wong Pak Muzamil tidak adzan untuk seluruh masyarakat Bantul, kok adzan untuk memanggil santri-santrinya. Gitu loh. Tapi gini pemahaman yang salah itu dibiarkan berlarut-larut. Pokoknya nek sembahyang deng zuhur Allah langsung iku luwih dukur ganjaran timbangannya setengah jam kemudian. Ngono seolah-olah ya Pak. Nah itu tolong ini kita konfirmasikan lagi kepada ulama-ulama fikih dan usul fikih. Gak ada masalah sebenarnya. Jadi tolong semua yang kamu lakukan ini bukan mazhab, bukan ajaran, bukan aliran gitu ya, tolong ya. Aliran kita itu kalau memang harus aliran ya aliran Rasulullah SAW. Bahwa pemahaman kita terhadap fakta-fakta dan informasi menurut Rasulullah itu berbeda-beda, ya mesti aja. Sing gawe Pak Muzamil yang bikin taraweh 23 itu siapa? Umar bin Khattab. Bid'ah atau bukan itu? Loh nek pas ngono iku mergo wis digawe bareng-bareng jare bid'ah hasanah. Pokoknya sing kene seneng hasanah, nek sing kene gak seneng dolalah. Sebenarnya dolalah hasanah itu juga kontroversial dan itu satu-satunya jalan adalah toleransi. Nek menurut sampean es jus jambu itu luwih enak timbangane pelem, ya babat ta sing pelem ngono lho. Ojo terus jambu sing bener ngono rek. Nah ini kan penyakit kita sekarang. Nah nanti kita cari sampai ke akar. Jadi kebenaran sejati itu bareng-bareng kita cari. Nah, Anda mencarinya ono sing dari kebenaran wong akeh jumlahe 1000, wong akeh liyane akeh jumlahe 1 juta kan gitu.
liyane meneh ono jumlah piro masing-masing punya hak gitu ya. Jadi satu. Jadi kita itu hidupnya itu koma, tidak pernah titik. Kita itu mencari, kita itu kan hanya manusia itu berposisi berbuat, berdoa, berharap nek ngono tok. Nek wis mari jenenge ndek swarga utawa ndek neraka. Iki nek guru mari. Jek mlaku iki. Wong apa yang kemarin benar ternyata sekarang kita temukan ada yang lebih benar kan? Iso toh? Aja meneh kok ilmu sosial, ilmu fikih, ilmu sing abstrak-abstrak. Wong ilmu pasti ya berkembang terus kok kebenarannya. Fisika aja bingung kok. Dengan kebenaran yang sebenarnya disebut pasti itu. Apalagi matematika diterapkan ke ilmu sosial kan kebenarannya menjadi sangat relatif. Nek matematika kan 4 ping 10 ya 40 masih kok sogok piro ae. Masih kon ide karo menteri sopo nek 4 ping 10 tetep 40. Tapi begitu masuk ilmu sosial kan 4 ping 10 iso 4 ya gak ono 10 gak ono dipek dhewe kabeh. Kan begitu. Nah, relativitas dan kelemahan manusia ini mari kita sanggah bersama-sama dengan saling menghormati satu sama lain dan memohon bareng-bareng. Muga-muga kabeh iki karo Gusti Allah dibenerno. Sing situk dibenerno muga anjane sak unu pikirane. Sing iki pinter nemen dadi liyane gak paham wis tapi ya tak trimo niate apike. Wis situk meneh nek anjane iya goblok wis ya apa meneh wis tak trimo nek anjane goblok kan gitu kan. Jadi orang diterima oleh Allah itu ya bermacam-macam. Diterima oleh Allah itu kan Allah juga punya hujah macam-macam sahabat ya. Dan itu kan terserah Allah. Gusti Allah ikon ta ya apa. Gitu loh. Kok kabeh bersikap jadi Tuhan itu loh. Ngafir no wong, nyesat no wong. Gitu loh. Padahal jelas Kanjeng Nabi dhewe iku gak sunah, gak sunni, gak syiah. Kanjeng Nabi dhewe gak ro alirsat gak ro. Meneh-meneh tak takon sampean tau krungu alirsat apa ya nun ngono paling. Lah kok ruwet lho arek-arek iki. Aja nemen-nemen kok olehmu ngremehno nabi-nabi sadurunge Kanjeng Nabi sing tidak pernah sholat 5 waktu. Ayo. Tahu tak Nabi Musa sembahyang 5 waktu? Gitu loh. Karena waktu itu belum ada regulasi syariat Islam. Islamnya pada waktu masih lebih kualitatif, terbatas pada akidah, tauhid dan akhlak, tapi belum ada undang-undang sebagaimana syariat Islam atau rukun Islam itu. Berarti belum ada undang-undang sampai seperti itu. Nah, jadi ojo terus misalnya nih, saiki ono pokoknya nek gak nganggo jilbab, iku berarti meninggalkan Quran dan Sunnah. Bener tak? Aku loh sing gawe drama lautan jilbab, keliling kemana-mana berhadapan dengan pengadilan dengan Cino-Cino tak kampleng raine mergo pegawene gak oleh sembahyang maghrib, gak oleh naik jilbaban dipecat, tak parani tak tonyo temen. Ele-eleo aku sing merintis itu, ya. Ini bukan soal saya berjasa atau tidak. Tapi itu tahun 80-an baru orang mulai pakai jilbab. Zaman aku sekolah di SMA Muhammadiyah 1 Jogja iku biyen. Roke mini rek. Mini temenan. Jadi paling gak itu 12 cm lah di atas dengkul. Dan gak ono sing jilbaban di sekolah Muhammadiyah. Itu katakanlah tahun 1970, padahal Muhammadiyah lahir 1912. Jadi berapa? 70 dikurangi 12. Jadi apakah Kiai Haji Ahmad Dahlan itu dan semua orang Muhammadiyah itu meninggalkan sunnah dan Quran dan sunnah selama 58 tahun? Waktu itu gak ono kewajiban berjilbab. Sing jilbaban mau alimat tok. Ma'arif ya gak jilbaban biyen ya. Jadi ojo nemen-nemen ta. Muga-muga kabeh diterima Allah kene iki golek kebenaran nggar titik ojo langsung sempurna. Sing wis mlebu swarga iki meneng wae wis mlebu swarga jek rewel ae kon iki. Wis bener ngono lho, wis saleh ngono lho jek rewel ae. Dewangi pok kene iki sing golek iki lho ya. Kene iki jek ndolek jek setengah mati rek. Itu lho. Kon iki wis mlebu swarga wis jelas wis
wis taat karo Allah pol-polan wis mesti mlebu swarga sehingga kamu yakin betul sehingga wani tutur-tutur bendina nang wong. Tausiah broadcast. Lagi ini kan bukan ceramah, ini kan serawung saja, ini bebrayan silaturahmi saja. Nek aku dikon milih, aku milih ndek kuno lah apa aku ndek kene. Nek ndek kuno ngerokok gak ketok, ndek kene ngerokok ketok. Itu ya Mas ya. Jadi tolong ini mudah-mudahan kedewasaan ini bisa kembali. Karena aslinya berabad-abad kita itu punya kedewasaan semacam itu kok. Kalau ada konflik antar aliran sekarang itu sesungguhnya asal-usulnya dari luar. Yaitu ada rekayasa sialnya Indonesia sahabat gak kayak Sudan. Mergo Sudan itu melarat gak diapa-apakno. Paling pol presiden itu dian umum tapi rakyatnya gak diapa-apakno. Kene iki lho, mergo sugih alami luar biasa, menungsone juga luar biasa, maka kita diteror terus. Dan terornya itu satu, dipecah belah dengan segala cara. Dan Anda seneng pecah belah itu. Seneng sampai kon iku sembayang di masjide wong mari ngono mergo mari kok gawe sembayang dipel. Lah wis ah. Sampai sakunu lho, kon weweh lho ditumplek. Tak ngono. Jadi orang Islam saling menajiskan satu sama lain. Jadi kita itu punya penyakit jiwa yang luar biasa. Oke, jadi satu prinsipnya begitu. Nomor dua, hal-hal yang menyangkut iman, akidah, tauhid itu menurut saya adalah tanggung jawab masing-masing orang kepada Allah. Saya misalnya ini, nek aku kafir, apakah saya tanggung jawab kepada Cak Fuad? Cak Fuad izin mungkin. Dia punya kewajiban nahi mungkar. Tapi apakah Cak Fuad berposisi untuk meminta pertanggungan jawab saya? Kenapa kamu kafir? Wong aku kafirin nang Gusti Allah kok Cak Fuad sing muri-muri. Nek sing jawab wong Surabaya, wong Jawa Timur, wong Madura. Loh, wong Gusti Allah sing tak kafiri gak muri-muri kok raimu. Lah ngono sih. Lah ngono sih. Aku kafir nang awakmu ta? Gak sih, aku lak kafir nang Gusti Allah. Lah apa kon melok-melok karo aku? Jadi orang itu tidak mengerti makom, orang tidak mengerti koordinat, tidak mengerti positioning. Nah, yang kita berhak menagih dan saling bertanggung jawab adalah akhlak, ya. Tapi jadi kalau akhlak itu ya Allah ya kita, ya sama kita. Tapi kalau akidah itu bertanggung jawabnya kepada Allah. Kenapa? Karena tidak ada seorang pun yang bisa menolong orang lain. Ya Fatih di Quran ya. Hari ketika tidak ada seorang pun yang bisa menolongmu kecuali amalmu sendiri, kan begitu? Plus syafaat Rasulullah SAW, kan gitu. Jadi aku gak wani dadekno awakmu iku, misal aku mbaiat kono gak wani, wong nek kon ono apa-apa gak iso nulung kok. Ngerti ya Rek ya? Jadi pasti kita sedih kalau ada teman kita kufur, sedih. Dan kita juga punya kewajiban secara terukur untuk nahi mungkar. Tapi itu tidak cukup untuk membuat kita berposisi seperti Allah kepada hambanya, kan gitu. Jadi ojo terus bersikap koyok-koyok kan Gusti Allah. Gak tau besanan ae. Itu sekalian, jadi itu prinsip pertama. Oke, nek wis ono ngene iki, jadi saya merasa lebih aman ngomong di depan Anda. Karena posisi saya bukan orang yang harus Anda anut. Anda tidak harus menjadi santri saya. Wong saya juga tidak mengkiaikan diri saya. Aku hanya sesama manusia, sesama pengikut Rasulullah SAW dengan Anda semua. Yang nasibmu di depan Allah belum tentu lebih buruk dari nasibku. Makanya yang nomor satu kan mana arafa nafsahu, faqad arafa rabbahu. Jadi nomor siji kenali awakmu dhewe, kon iku salah tagak, kon iku diutang tagak. Kon iku wis bener ta gurung? Pikiranmu ya apa, hatimu ya apa? Manajemen kejiwaanmu, manajemen moralmu, manajemen sosialmu ya apa? Kita ndoleki awake dhewe sih. Nah, nanti ini kan potensi untuk mengenali Allah. Faqad arafa rabbahu, tapi di antara kita dengan Allah kan ono Indonesia. Ono Rini Sumarno. Ono tol laut, ono Cina 10 juta nesing, lading teletek, ya,
di antara kita sama Allah ini ada negara, ada ideologi, ada macam-macam, dan itu bisa jadi merupakan gangguan dari tauhid kita. Maka Anda di sini harus punya kemandirian untuk bisa menembus semua itu sehingga Anda bertauhid secara akurat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ya teman sekalian. Assalamualaikum, selamat datang di Publik Ma'iyah. Berikut ini adalah kutipan video Sinau Bareng tahun 2018. Dan inti dari video ini adalah Mbah Nun menawarkan kepada para jamaah untuk bertabayun. Karena posisi manusia itu semua sama, yakni hanya sebatas berharap, berdoa, dan berusaha. Oleh karenanya, maka kita harus saling rendah hati sehingga tidak perlu ngotot dengan kebenarannya masing-masing. Dan sebatas yang dapat kami tangkap, kurang lebih beginilah ulasan, rangkuman, atau pointernya. Poin yang pertama, Mbah Nun ngentiko begini. Jadi kita ini luar biasa berdebat di media sosial, di koran-koran, dan tidak pernah tuntas dan tidak pernah ada tabayun satu sama lain. Jadi kita ini punya syaraf berantem yang berkembang luar biasa. Apapun saja bisa jadi berantem dan langsung kebencian yang muncul. Poin selanjutnya, Mbah Nun mengingatkan kepada para jamaah begini. Jadi kalau saya, Cak Fuad, Pak Muzamil, atau siapapun saja berbicara, itu jangan disamakan dengan Allah berfirman dan Nabi bersabda. Misalkan Anda mengata-ngatai karena tidak setuju dengan omongan saya, omongan Cak Fuad, omongan Pak Muzamil. Jangan lantas Anda mengata-ngatai bahwa seolah-olah saya itu Nabi baru. Karena menurut Mbah Nun, apapun yang beliau omongkan itu hanya sebatas penemu, pendapat, dan tafsiran sebisa-bisanya, maka jangan Anda percaya. Kamu harus mengambil keputusan sendiri dengan akal sehatmu dan dengan bahan-bahanmu. Intinya, janganlah menghakimi sesama manusia hanya karena pendapat yang berbeda. Karena pendapat, ijtihad, tafsiran itu hanya sebatas penemu manusia, sehingga jangan dianggap bahwa itu kebenaran sejati. Artinya tidaklah sama tafsiran Al-Quran dengan Al-Qurannya. Dalam hal ini, Mbah Nun sering sekali mencontohkan dengan istilah begini. Kalau orang Jawa dengar jago kluruk, mereka itu mentafsirkannya dengan kukuruyuk. Orang Sunda kukurunuk. Sedangkan orang Madura kongkoronggong. Dan jika kita bertanya mana tafsiran yang benar, maka jawabannya adalah semuanya benar, asalkan niatnya baik. Tapi jika kita bertanya tafsiran siapa yang pasti benar, maka jawabannya adalah ayamnya lah yang pasti benar. Sementara penangkapan manusia mengenai keluruk ayam itu adalah sebatas tafsiran yang semoga saja apapun tafsirannya asalkan niatnya baik, Allah menerimanya.
Mungkin dasar itu yang harus kita pegang bersama supaya kita saling rendah hati dan bertabayun satu sama lain. Sehingga kita tidak saling kisruh dan berantem terus-menerus karena mempertahankan kebenaran kita masing-masing. Dan kalau toh memang Anda sudah merasa bahwa pendapat Anda lah yang pasti benar, maka tidak perlu repot untuk menyalah-nyalahkan yang lainnya. Tidak perlu repot juga menyalahkan orang untuk membenarkan kebenaran Anda sendiri. Kemudian poin selanjutnya adalah Mbah Nun mengajak jamaah Ma'iyah untuk kembali mengingat-ingat ilmu yang awal di Ma'iyah mengenai bermacam-macam kebenaran, yaitu benarnya sendiri, benarnya orang banyak, dan benar yang sejati. Dalam hal ini Mbah Nun sedikit memberi contoh begini. Imam Syafi'i atau imam-imam yang lain dulu itu awalnya juga benarnya sendiri. Kemudian karena masuk akal, bisa diterima orang banyak, maka menjadi kebenaran orang banyak. Tapi kebenaran orang banyak kan bukan benarnya semua orang. Artinya, kebenaran orang banyak itu juga bermacam-macam. Ada kebenaran orang banyak itu jumlahnya 100, ada kebenaran orang banyak jumlahnya 1000, dan seterusnya. Namun, kebenaran orang banyak bukan kebenaran semua orang. Alias, kebenaran orang banyak itu adalah kebenaran kelompok. Sehingga antara kebenaran orang banyak yang berkelompok-kelompok dengan bermacam-macam jumlahnya ini hendaknya saling rendah hati dan jangan saling memberi rapot. Cukup saling berhusnuzon dan saling mendoakan saja, semoga apapun tafsiran dan ijtihadnya Allah menerimanya. Selanjutnya, setelah kebenaran sendiri, kemudian kebenaran orang banyak, maka yang terakhir adalah kebenaran yang sejati. Nah, kebenaran sejati ini yang harus kita tempuh bersama-sama dengan landasan kerendahan hati. Karena sesungguhnya kebenaran sejati itu hanya milik Allah. Kemudian, poin selanjutnya adalah Mbah Nun meminta tolong bahwa semua yang beliau ungkapkan itu bukan mazhab, bukan ajaran, dan bukan pula aliran. Karena menurut beliau, kalau toh harus aliran, maka aliran kita ya aliran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahwa jika pemahaman kita terhadap fakta-fakta dan informasi mengenai Rasulullah itu berbeda-beda, ya pasti berbeda. Jangankan pemahaman, penglihatan, dan pendengaran kita mengenai Rasulullah. Lawang pendengaran kita mengenai jago keluruk yang jelas ada dan bisa dijumpai setiap dari kita saja masih saja berbeda-beda. Apalagi Rasulullah yang hidup jauh sebelum kita dan yang tidak pernah kita bertemu dengannya, pastilah berbeda-beda. Namun yang terpenting adalah janganlah saling menyalahkan antara pemahaman yang berbeda-beda itu, jangan saling menyalahkan. Dalam hal ini, Mbah Nun sedikit memberi contoh yang intinya begini. Misalkan sholat taraweh 23 rakaat itu adalah hasil ijtihad dari Umar bin Khattab. Nah, pertanyaannya adalah, itu bid'ah atau bukan? Rata-rata menjawab bid'ah hasanah. Nah, menurut Mbah Nun, manusia itu begitu-itu. Kalau setuju, maka dicari-carikan alasannya. Misalkan disebut bid'ah hasanah, sementara kalau yang mereka tidak setuju, maka disebut bid'ah dolalah. Bahkan membid'ah-bid'ahkan dan mengkafir-kafirkan. Padahal seharusnya berpikirlah secara objektif. Misalkan, kalau ada yang tidak setuju dengan sholat tarawih 23 rakaat, maka tidak usah menyalah-nyalahkan dengan menuding bid'ah dan salah. Misalkan yang benar adalah 11 rakaat, seperti yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam contohkan. Begitupun sebaliknya, yang meyakini dan memiliki hujah bahwa 23 rakaat itu lebih baik dari 11 rakaat juga tidak perlu marah-marah bila disalah-salahkan, apalagi sampai membuat pembelaan. Misalkan, loh, Abu Bakar itu dijamin Rasulullah surganya, artinya dia itu sudah dijamin lulus.
Pokoknya intinya jangan saling memperdebatkan dan memperlombakan kebenarannya masing-masing, karena itu hanya akan memecah silaturahmi dan hanya membuat saling kisruh saja. Cukup yakini apa yang memang Anda yakini dan tidak perlu mempertentangkan dengan keyakinan orang lain. Jadi kalau sudah yakin ya sudah, tidak usah mencari pembenaran lagi. Wong sudah yakin kok masih mencari pembenaran dengan menyalah-nyalahkan yang tidak sepaham. Kan gitu. Poin selanjutnya, Mbah Nun kembali mengingatkan bahwa semua perbedaan itu jalan satu-satunya adalah toleransi. Mbah Nun mengumpamakannya dengan memberikan contoh begini. Jadi kalau menurut Anda es jus jambu itu lebih enak daripada es jus mangga, ya tidak usah menyalah-nyalahkan yang sukanya es jus mangga. Ya biarkan sajalah kalau ada yang suka jus mangga. Jangan lantas kamu teriak-teriak bahwa yang enak itu ya es jus jambu ini. Tidak perlu begitu. Karena menurut Mbah Nun itulah penyakit kita selama ini. Sesama murid saling sibuk memberi rapot. Poin selanjutnya, Mbah Nun juga mengingatkan bahwa kebenaran sejati ini mari kita cari bersama-sama. Nah, Anda ada yang mencarinya dari kebenaran orang banyak jumlahnya 100, ada juga yang mencarinya dari kebenaran orang banyak jumlahnya 1000, dan bahkan ada yang mencarinya dari mazhab-mazhab atau golongan-golongan yang sefaham dengan Anda juga tidak masalah. Yang penting intinya kita cari bersama-sama sehingga jangan saling klaim kebenaran sejati karena Allah lah dewan jurinya. Kemudian poin terakhir dari Mbah Nun intinya adalah kita harus mengerti makom atau positioning kita. Kita juga harus menghormati pendapat orang lain yang tidak sefaham dengan kita. Karena dengan begitu intinya Mbah Nun berpesan untuk tidak usah terlalu ruwet dan mengkisruhi orang lain. Kalau toh memang ada yang sudah merasa paling benar dan sudah yakin masuk surga, maka diamlah saja. Tidak perlu sibuk untuk ngurusi yang lainnya yang masih merasa jauh dari kebenaran, sehingga terus-menerus berjuang untuk mencari kebenaran yang sejati. Oke dulur-dulur, sampai di sini dulu ya ulasan atau pointernya. Sebenarnya masih ada begitu banyak hal yang dapat kita pelajari bersama dari kutipan Sinau Bareng pada video ini. Ulasan, pointer, atau rangkuman yang kami ungkapkan itu hanya sedikit gambaran saja. Dan semua yang kami ungkapkan itu bukanlah sebuah kebenaran. Hanya saja semoga dapat sedikit menambah referensi. Mohon maaf atas semua kelemahan sudut pandang kami. Matur suwun dan sehat selalu saudaraku. Wassalamualaikum.